Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran biologi dengan materi yang baru, yaitu sistem reproduksi. Sebelumnya ibu akan absen terlebih dahulu. Fadli, Gita, Reva, Zila, baik hadir semuanya. Selanjutnya ibu akan menampilkan video pembelajaran. Kalian simak dan pahami, setelah itu dibuat rangkumannya. Belajar mengenai bagian-bagian dari sistem reproduksi, yaitu tentang organ reproduksi, kemudian tentang proses pembentukan sel kelamin, ovulasi dan menstruasi, fertilisasi, gestasi dan kehamilan, persalinan, ASI, KB, dan gangguan atau penyakit pada organ reproduksi manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang organ reproduksi, di mana organ reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu pada pria dan pada wanita. Oke, kita bahas ya. Yang pertama ada organ reproduksi pria, di mana berfungsi untuk menghasilkan gamet jantan, yaitu spermatozoa atau sperma. Nah, di sini kita bisa lihat ada bagian penampang dari samping dan dari depan. Ini bisa dari dalam juga ya, kelihatan dari dalam. Nah, untuk organ reproduksi pria ini dibagi menjadi dua, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Di mana bagian luar itu terdiri dari penis, ini ya, penis. Penis ini berfungsi sebagai organ eksternal untuk urinasi atau pengeluaran urin. Kemudian yang kedua ada skrotum. Ini skrotum. Skrotum itu berupa kantung yang di dalamnya berisi testis. Ini ya, testis. Dan yang kedua ada bagian dalam. Nah, bagian dalam itu ada apa saja sih? Yang pertama ada testis atau buah zakar yang letaknya di bawah penis. Ini tadi ya. Nah, dalam skrotum dan jumlahnya sepasang. Jadi di sini testis itu ada sepasang atau jumlahnya ada 2. Kemudian testis ini merupakan tempat pembentukan sel sperma atau testosteron. Jadi sel sperma itu pembentukannya terjadi di dalam testis di sini ya, atau di sini kalau dari depan. Kemudian yang kedua ada saluran pengeluaran. Yang pertama itu ada epididymis. Ini ya, epididymis itu berada pada atas testis. Epididymis ini saluran berkelok yang berfungsi menyimpan sperma sampai spermanya matang. Kemudian ada vas deferens. Vas deferens itu ini ya. Nah, ini vas deferens. Vas deferens itu merupakan saluran lanjutan dari epididymis. Dan ada juga saluran ejaculatorius yang merupakan saluran pengeluaran semen. Kemudian ada juga yang ketiga adalah kelenjar aksesoris, terdiri dari vesika seminalis. Mana vesika seminalis? Ini ya, vesika seminalis ini. Nah, vesika seminalis yaitu saluran berkelok yang terletak di belakang kantung kemih. Ini ya, kantung kemih, ini vesika seminalis. Kemudian yang kedua ada kelenjar prostat. Ini kalau dari depan ya, ini kalau dari samping, lihatnya sama aja. Kalau kelenjar prostat berperan untuk kelangsungan hidup sperma, dan yang ketiga ada kelenjar bulboretral. Ini ya yang berfungsi sebagai saluran menuju uretra. Ini uretranya, kemudian di sini pengeluaran urin ya. Kemudian yang kedua adalah organ reproduksi wanita yang berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin betina, yaitu sel ovum atau sel telur ya. Nah, sama pada organ reproduksi wanita juga dibagi menjadi 2 macam. Ada bagian luar dan ada bagian dalam. Untuk bagian luar terdiri dari vulva yang merupakan celah paling luar yang membentang dari mons pubis sampai tepi perineum. Kemudian ada juga yang kedua, labium atau bibir yang membatasi vulva. Nah, labium itu ada 2, ada labium mayor yang besar yang terletak di sebelah luar, dan ada labium minor yang kecil yang terletak di sebelah dalam. Nah, sebelah dalam vulva terdapat klitoris atau benjolan kecil ya yang memiliki pembuluh darah dan ujung-ujung saraf yang sangat sensitif. Kemudian ada juga yang ketiga, namanya itu muara saluran kencing yang terletak di bawah klitoris, itu untuk pengeluaran urin ya. Kemudian ya ada juga bagian dalam. Oh, ini gambar bagian dalam ya. Terdiri dari ovarium atau indung telur. Di mana ovarium? Ini ya, ovarium itu adalah wadah dari ovum. Nah, berperan dalam pembentukan sel telur atau ovum. Jadi, ovarium itu berfungsi untuk pembentukan sel telur atau ovum ya, dan terdapat sepasang. Jadi, ada di sebelah kanan dan ada sebelah kiri. Ini ovarium ya.
Proses keluarnya ovum dari ovarium disebut ovulasi. Nanti ketika ovum keluar, dia akan melewati ke sini dan itu disebut dengan fase ovulasi. Kemudian yang kedua ada saluran reproduksi. Yang pertama ada tuba fallopi. Nah, tuba fallopi ini berfungsi untuk menyediakan lingkungan yang cocok untuk pembuahan dan perkembangan sel telur. Pada ujungnya terdapat infundibulum atau umbai untuk menangkap sel telur yang dilepaskan ovarium. Jadi di sini itu ada umbai ya, umbai. Nanti yang menangkap ovum kan keluar dari ovarium, nanti dia akan ditangkap oleh umbai ini atau infundibulum dan masuk ke dalam sini ya selanjutnya. Kemudian ada juga uterus atau rahim yang terletak di belakang kantung kemih, berfungsi memberi tempat bagi perkembangan janin. Nah, tadi dari infundibulum dia kemudian masuk ke tuba fallopi dan dia akan diam atau bertempat di uterus atau rahim ya. Rahim itu ini. Ini dinding rahimnya. Ini rahimnya. Yang pinggir-pinggirnya itu dindingnya ya. Dan yang terakhir ada vagina. Nah, vagina ini berfungsi tempat pengeluaran darah menstruasi, kemudian tempat penyaluran sperma dan merupakan jalan lahir. Ini ya, vagina. Nah, kalau misalkan terjadi kehamilan, kehamilan ini terjadi di sini ya, di rahim. Penempelannya itu terjadi di dinding rahim. Selanjutnya yaitu proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis. Pada proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis sama juga ya dibagi menjadi dua macam, ada spermatogenesis, ada juga oogenesis. Yang pertama kita akan membahas tentang spermatogenesis yang terjadi pada sperma atau pembentukan sperma. Nah, spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan spermatozoa. Nah, spermatogenesis berlangsung dalam testis, tepatnya pada tubulus seminiferus ya, yang terdapat di dalam testis tadi ya, yang di dalam skrotum. Nah, dalam tubulus seminiferus terdapat banyak sel induk sperma yaitu spermatogonium. Ini spermatogonium itu ya, ada induknya. Untuk prosesnya, pertama, spermatogonium dia itu memiliki diploid atau 2N akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer atau spermatosit 1. Jadi ini induknya akan membelah secara mitosis dan menjadi spermatosit primer. Ini spermatosit primer. Kemudian setelah itu spermatosit primer atau spermatosit 1 ini akan membelah secara meiosis menjadi 2. Spermatosit sekunder atau spermatosit 2. Nah, ini sudah N ya atau haploid sifatnya, tidak diploid lagi. Kalau diploid itu dia sifatnya utuh 2N, kalau haploid itu sifatnya sudah setengah dari induknya atau N. Ini ya, dia jadi 2, ini sifatnya udah N. Jadi dia udah haploid. Kemudian selanjutnya setiap spermatosit 2, yang ini ya, spermatosit 2 membelah menghasilkan spermatid N. Ini yang namanya spermatid. Jadi dia 2 membelah lagi menjadi 2. Ini membelah lagi menjadi 2 yang dinamakan spermatid dan sifatnya sudah haploid atau cuma N doang ya. Dan yang terakhir adalah spermatid. Ini spermatid akan mengalami pematangan menjadi spermatozoa atau sperma. Jadilah seperti ini dan dia siap untuk membuahi sel telur. Proses pembentukan sel kelamin atau gametogenesis yang kedua yaitu oogenesis. Oogenesis itu merupakan proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Nah, ovarium banyak mengandung sel telur, sel induk telur atau oogonium yang bersifat diploid. Apa tadi diploid? Diploid itu 2N ya yang sifatnya sama dengan induknya. Nah, ini ya yang pertama prosesnya. Oogonium membelah secara mitosis menjadi oosit primer atau oosit 1. Ini adalah oosit primer. Nah, kemudian oosit primer ini membelah secara meiosis menghasilkan 1 oosit sekunder dan 1 badan kutub atau badan kutub primer. Jadi kalau tadi sperma itu kan dibelahnya menjadi sama ya, sama-sama spermatid gitu ya. Kalau ini beda. Yang pertama itu merupakan oosit sekunder dan yang satu lagi merupakan badan kutub ya hasilnya. Kemudian oosit sekunder ini
dia akan membelah dan menghasilkan sebuah ootid yang akan berkembang menjadi sel telur. Ini nanti akan berkembang menjadi sel telur. Dan satu lagi badan kutub yang telah berdegenerasi. Jadi si oosit sekunder ini menghasilkan satu ovum ya dan satu badan kutub. Nah, ini badan kutub tadi yang primer, badan kutub yang pertama, dia ini akan menghasilkan apa? Nah, badan kutub yang pertama ini dia juga akan membelah dan menghasilkan badan kutub yang kedua dan akan mengalami degenerasi. Jadi yang tumbuh yang berkembang itu cuma satu ovum itu. Beda ya sama sperma tadi, itu kan banyak ya, 4 semuanya jadi sperma. Kalau di oogenesis atau di pembentukan sel kelamin wanita hanya satu ovum yang berkembang. Selanjutnya yaitu ovulasi dan menstruasi. Pada wanita, siklus menstruasi dibagi menjadi 4 tahap, yaitu ada fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Nah, pada fase menstruasi, ini fase awal, terjadi selama kurang lebih 7 hari, dan pada fase ini kadar hormon estrogen dan progesteron turun drastis. Estrogen dan progesteron turun drastis, dan penurunan kadar hormon ini menyebabkan peluruhan endometrium serta ovum yang tidak dibuahi. Nah, inilah ya, ini tuh merupakan endometrium atau dinding rahim. Nah, karena hormon yang tadi progesteron itu turun sehingga menyebabkan peluruhan di endometrium ini ya, atau dinding rahim, sehingga keluarlah darah haid atau darah menstruasi. Kemudian yang kedua ada fase praovulasi. Fase ini terjadi kira-kira selama 7 hari setelah selesainya fase menstruasinya. Ini ya di sini. Fase ini, hipofisis otak akan memproduksi hormon FSH. FSH itu diproduksi pada fase praovulasi. Kemudian peningkatan kadar hormon FSH ini akan memicu pertumbuhan folikel di dalam ovarium. Nah, folikel ini menjadi tumbuh ya, memicu pertumbuhan folikel. Kemudian folikel akan menghasilkan hormon estrogen, sehingga hormon estrogen meningkat dan memicu oogenesis. Ini hormon estrogen meningkat dan memicu oogenesis. Apa itu oogenesis? Pembentukan sel perempuan ya, sel ovum pada wanita. Dan yang terakhir, saat kadar estrogen terlalu tinggi, maka produksi hormon FSH dari hipofisis akan berhenti. Ini FSH-nya turun dan berhenti. Selanjutnya ada fase ovulasi. Fase ovulasi ini hipofisis akan memproduksi hormon LH, dan pada saat hormon LH meningkat maka akan terjadi ovulasi. Ini ya, di sini akan terjadi ovulasi, LH meningkat, ovulasi. Dan pada ovulasi itu terjadi pada hari ke-14 biasanya. Ini harinya, hari ke-14. Setelah terjadi ovulasi ini, maka akan disebut sebagai masa subur seorang wanita. Setelah terjadinya ovulasi, maka akan terbentuk korpus luteum. Korpus luteum ini akan memproduksi hormon progesteron. Dan saat hormon progesteron meningkat, maka akan memicu penebalan endometrium. Ini endometrium. Endometrium itu adalah dinding rahim. Kemudian fase yang terakhir adalah fase pasca ovulasi. Pada fase pasca ovulasi ini, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan, dan korpus albikan ini sudah tidak dapat lagi memproduksi progesteron sehingga kadar progesteron mulai turun. Kemudian fasenya akan kembali lagi kepada fase yang awal, yaitu fase menstruasi. Selanjutnya, fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses pembuahan yang bertemunya sel telur atau ovum dan sel sperma. Sel sperma akan masuk ke dalam vagina dan berenang menuju oviduct atau tuba Fallopi. Di sini ya, di sini tuh kan biasanya ada vagina, kemudian ada serviks, leher rahim, dan di sini sperma masuk dan dia menuju oviduct atau tuba Fallopi. Dia menuju ke sini. Apabila sel sperma akan bertemu dengan ovum pada tuba Fallopi, maka akan terjadi fertilisasi. Nah, inilah fertilisasi itu adalah bertemunya sel telur dan sel sperma. Fertilisasi akan menghasilkan zigot yang bersifat 2N atau diploid. Ya, nanti ketika sudah bertemu, dia akan menghasilkan
zigot ya. Zigot itu adalah bakal bayi. Kemudian zigot akan membelah secara mitosis menjadi morula, kemudian morula terus membelah menjadi blastula. Zigot akan melekat pada dinding endometrium, di sini ya, endometrium itu dinding rahim, dan proses melekatnya zigot pada endometrium atau dinding rahim ini disebut implantasi. Selanjutnya mulailah proses kehamilan. Dia akan membelah dari yang tadinya satu, kemudian berkembang dan bersatu, membelah menjadi 2, 4, 8, 16, dan sampai membentuk zigot, embrio, dan bayi. Selanjutnya, gestasi dan kehamilan. Gestasi merupakan periode waktu antara konsepsi dan kelahiran, di mana embrio atau janin berkembang di dalam rahim. Sedangkan kehamilan merupakan serangkaian perubahan yang terjadi di dalam jaringan tubuh wanita sebagai akibat janin yang berkembang. Nah, kehamilan ditandai dengan adanya hormon HCG, biasanya dalam urin. Jadi, kalau misalkan di tes pack itu biasanya hasilnya garis 2. Itu menandakan bahwa wanita itu sedang hamil karena adanya hormon HCG. Perkembangan kehamilan dibagi menjadi 3 trimester. Yang pertama, trimester pertama, ada trimester kedua, dan trimester ketiga. Bisa dibaca ya, ini perkembangannya dari trimester pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya, setelah fase kehamilan, ada fase persalinan. Pada fase persalinan, proses kelahiran bayi diawali dengan meningkatnya hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini berperan untuk mengatasi pengaruh hormon progesteron yang menghambat kontraksi dinding rahim. Selain itu, persalinan dipengaruhi oleh hormon relaksin dan prostaglandin. Dalam ilmu kedokteran, proses persalinan dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap 1, yang mulai terjadi pembukaan jalan lahir dari 1 cm sampai lengkap 10 cm diameternya ya. Kemudian yang kedua, tahap 2 yaitu pembukaan jalan lahir lengkap sampai bayi lahir. Yang ketiga itu tahap 3 dimulai pada saat bayi lahir sampai keluarnya ari-ari atau plasenta. Dan yang keempat yaitu 2 jam pasca kelahiran. Beberapa saat setelah bayi lahir dilakukan pemotongan tali pusar. Selanjutnya yaitu air susu ibu atau ASI. Setelah bayi dilahirkan, tahap selanjutnya yaitu laktasi. Jadi laktasi itu merupakan fase pemeliharaan atau perawatan bayi, yaitu memberikan ASI atau air susu ibu. Nah, ASI waktu pertama kali berwarna kekuningan yang dinamakan dengan kolostrum. Nah, kolostrum mengandung antibodi yang tinggi sehingga mampu melawan berbagai bibit penyakit pada bayi. ASI eksklusif sebaiknya diberikan kepada bayi selama 6 bulan. Semua kebutuhan nutrisi bayi itu terkandung di dalam ASI ya, sudah lengkap semuanya. Selanjutnya yaitu KB atau keluarga berencana. Untuk mewujudkan keluarga berencana atau KB dibutuhkan suatu alat yaitu kontrasepsi. Nah, kontrasepsi dibagi menjadi 2 macam, ada kontrasepsi permanen dan non-permanen. Untuk kontrasepsi permanen yaitu cara pencegahan kehamilan yang tidak dapat dikendalikan lagi. Jadi, cara ini dilakukan biasanya dengan cara operasi. Jadi untuk laki-laki biasanya dengan vasektomi, yaitu pemotongan pada vas deferens. Dan pada perempuan contohnya itu tubektomi, yaitu kontrasepsi permanen dengan cara pemotongan pada oviduct dan setiap ujungnya diikat. Kemudian selain itu ada juga yang non-permanen. Jadi kontrasepsi yang non-permanen ini merupakan kontrasepsi yang suatu saat masih mampu hamil atau kemampuan kehamilannya dapat dikembalikan lagi. Misalkan dengan pil, IUD, diafragma, sistem kalender, dan lain-lain. Selanjutnya ada gangguan dan penyakit pada organ reproduksi. Contohnya ada prostatitis, kemudian ada kanker serviks, ada endometriosis, infertilisasi, sifilis, gonore, infeksi trikomonas, dan lain-lain. Bisa dibaca ya. Mungkin hanya itu pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan apa yang telah Ibu sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan atau sesuatu yang belum dipahami, boleh komen di Google Classroom ya. Mungkin cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.